Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba share, berbagi uh, untuk mata kuliah teknologi web service di pertemuan ke-7, di mana sebenarnya penjelasan skrip sudah dijelaskan pada pertemuan ke-6 ya. Akan tetapi di pertemuan ke-6, untuk menulis skrip Android-nya di situ menggunakan tools Android Studio. Nah, pada pertemuan ke-7 ini saya akan coba membuat skrip Android-nya ini menggunakan Eclipse. Sebenarnya secara umum skrip sudah dijelaskan ya di pertemuan ke-6 mengenai server.php, kemudian mengenai pembuatan database-nya, itu semua sudah dijelaskan termasuk skrip di Android-nya, itu sudah dijelaskan. Jadi saya tidak akan terlalu detail dalam menjelaskan skrip, saya hanya akan coba menjelaskan bagian-bagian mana saja yang harus ditulis, kemudian file-file apa saja yang akan dibuat dan ada di mana di Eclipse-nya file tersebut. Termasuk nanti kita akan coba menginstall APK yang ada di project ini, di mana nanti file tersebut akan diinstal di HP dan kita akan coba menggunakan di HP. Sebelum kita memulai menulis script Android-nya di Eclipse, terlebih dahulu kita pastikan bahwa database maupun file service sudah kita buat. Nah, database-nya sudah aktif ya, pastikan SAM-nya sudah aktif. Saya akan coba cek di sini, database-nya sudah ada. Kemudian file untuk web service-nya sudah dibuat dengan nama server.php. Ini sudah dijelaskan juga di modul. Nanti kita tinggal mengikuti saja di modul. Kegunaannya sudah jelas nanti di situ bahwa setiap kita ingin meminta sebuah aksi, maka dia akan melewati service terlebih dahulu atau web service ini terlebih dahulu. Baru nanti ditampilkan di tampilan Android-nya. Seperti itu. Nah, ini menentukan nanti kita setting database-nya menggunakan MySQL, berarti localhost root dengan nama database-nya adalah tabel biodata di situ. Nah, adapun struktur tabelnya di modul sudah dijelaskan juga untuk struktur dari database-nya. Nah, ini ya, dengan 4 buah field di sini, ID, NIM, nama, alamat. Dengan masing-masing mempunyai tipe data dan lainnya sudah tersedia semua, kita tinggal mengikuti saja di situ. Nah, termasuk pembuatan server.php-nya, ini juga sudah ada. Nah, pastikan dua file ini sudah terbentuk atau dua ini sudah kita buat. Kemudian berikutnya kita akan coba mengecek bahwa kita sudah membuat Android Virtual Device Manager. Ini digunakan sebagai simulatornya nanti. Nah, ini ya. Di pertemuan 3, kalau tidak salah kita sudah membuat FID-nya dengan nama upsi_tws. Nah, pastikan ini juga sudah dibuat sebelum kita menjalankan script Android-nya. Langkah berikutnya, setelah kita sudah memastikan bahwa database sudah kita buat, kemudian file service-nya juga sudah kita buat dengan nama server.php, kemudian kita juga sudah memastikan FID-nya juga sudah terbentuk di situ. Berikutnya adalah kita akan membuat rancangan user interface dari Android-nya. Nah, dalam hal ini, kita akan membuatnya menggunakan Eclipse. Karena di modul panduannya sudah menggunakan Eclipse, jadi nanti kita tinggal mengikuti saja modulnya.
di sini bahwa nama projectnya atau aplikasinya adalah biodata mahasiswa atau MHS. Kemudian package-nya bisa kita buat sendiri. Di sini gunakan org.si biodata mahasiswa ini sudah menyesuaikan, kita tinggal edit saja. Kemudian icon nanti kita next aja karena kita menggunakan icon yang sudah tersedia di sana. Kemudian nanti pilihnya blank activity. Kalau kemarin di Android Studio pakainya empty ya. Kalau di Eclipse namanya blank activity. Nah, kita akan coba praktekkan di sini. Nah, kebetulan saya sudah ada di sini biodata mahasiswa, karena kalau diketik nanti skripnya lumayan cukup panjang sekali, jadi nanti saya akan coba simulasikan yang sudah terbentuk saja, tapi saya akan coba membuat langkah-langkahnya di sini. Nah, di Android Studio nanti untuk membuat project kita pilih file, new. Saya mengingatkan kembali ya, walaupun sebenarnya caranya sudah dijelaskan di pertemuan ketiga. Kemudian nanti pilih Android Application Project. Oke. File, new Android Application Project. Nah, kemudian di sini sebutkan nanti nama aplikasinya atau nama projectnya apa. Saya tulis, misalkan namanya adalah biodata mahasiswa simulasi ya, karena saya sudah punya di situ biodata mahasiswa, biodata MHS sudah ada semua. Jadi seperti ini saja. Nanti project name-nya akan otomatis mengikuti di situ, kemudian package-nya juga akan mengikuti. Kita tinggal mau ganti nggak nih di sininya nih. Misalkan di sini RGSI. Nanti teman-teman bisa mengedit sendiri. Nah, seperti ini. Target SDK-nya, misalkan saya menggunakan SDK-nya 17 misalkan untuk targetnya. Minimumnya kita gunakan Android 2.2 Froyo di sini. Kita next aja. Nah, setelah ini configure project, tidak ada yang disetting. Sini pastikan tempatnya sudah betul, karena ini akan berpengaruh juga nanti. Di next aja kalau sudah sesuai. Begitupun dengan icon di sini, di next aja untuk mempercepat. Nah, ini pastikan pilihnya blank activity, kemudian create activity terchecklist supaya nanti awalnya sudah ada activity-nya. Di next, ini main activity dibiarkan saja. Dalam kasus ini tidak ada perubahan ya, perubahan nama main activity. Jadi ini tidak perlu diganti. Kalau sudah nanti kita finish. Oke. Ini sudah terbentuk ya project baru dengan nama biodata mahasiswa simulasi. Ini. Nanti ketika muncul pertama kali adalah main activity-nya, ini masih berwarna merah, silang, ini dibiarkan saja. Jadi kalau mau menghilangkan sih sebenarnya tinggal di build aja project-nya, dia otomatis akan create project, nanti akan hilang dengan sendirinya untuk kesalahan yang tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat project, ini sudah saya buat rangkumannya. Nah, di sini membuat project baru ini sudah, kemudian kita akan membuat sebuah kelas, dua buah kelas. Sebenarnya di script kan ada 3 buah kelas ya. Ini juga sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan ke-6, tapi saya akan coba mengulang. Jadi untuk kelasnya, untuk kelas kan sudah ada main activity di sini ya. Main activity sudah ada, jadi kita tidak membuat lagi. Kita membuat 2 lagi, namanya koneksi activity.java sama biodata activity.java. Jadi nanti akan kita punya 3 buah kelas, dan dia adanya di folder src. Nanti dalamnya ada package, dalam package yang sudah ada nanti baru ada kelas-kelas yang tadi sudah kita buat. Nah, pembuatan kelas untuk di Eclipse, kita tinggal
menambahkan di dalam package-nya. Di situ klik kanan, new, pilih yang kelas. Nah, nanti kita tinggal buat aja di sini. Nama kelasnya tadi adalah biodata activity. Ya, untuk ekstensi kelasnya tidak perlu dibuat ya, tidak perlu dibuat dot class atau titik class, nggak usah. Jadi cukup biodata activity saja di sini. Finish. Nanti akan terbentuk satu buah kelas baru di dalam package biodata mahasiswa simulasi. Kemudian kalau sudah buat satu, kita buat satu lagi dengan cara yang sama, new class. Kita buat namanya koneksi activity. Oke, seperti ini. Koneksi activity. Oke. Finish. Nanti akan terbentuk lagi. Nah, kita sekarang sudah punya 3 buah kelas. Nah, ini yang nanti teman-teman akan buat scriptnya. Biodata activity, kemudian koneksi activity, kemudian main activity. Ini semua script sudah tersedia di modul. Ya, teman-teman tinggal membuat di situ di dalamnya. Nah, kita lihat di sini. Langkah berikutnya adalah kita akan mengatur permission di sini, permission file di Android manifest.xml ya. Kalau di Android sebenarnya sudah ada nih Android manifest.xml, kita tidak perlu mencari lagi, sudah ada. Nah, di Android manifest XML. Di sini kita tambahkan scriptnya. Oke. Kalau masih dalam bentuk seperti ini, belum bentuk script, kita ke Android manifest.xml-nya. Dari sini nanti teman-teman tinggal menambahkan script untuk mengakses internet. Kita cek terlebih dahulu modulnya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Nanti tinggal menambahkan saja script ini. Uses permission Android name Android permission internet. Seperti itu. Ini kalau di sini biodata yang sudah dibuat. Ya. Kita tinggal tambahkan aja di sini. Use permission Android name Android permission internet. Seperti ini. Ini menambahkan file permissionnya. Itu di Android manifest. Kemudian teruskan langkah berikutnya adalah kita membuat script file activity main.xml. Ini adalah UI-nya sebenarnya ya. UI atau tampilan dari Android-nya nanti. Mau seperti apa sih tampilannya? Nah, untuk file activity main.xml itu adanya di res, kemudian di layout, nanti di activity main.xml. Ini tidak perlu kita buat karena secara otomatis ketika kita buat project ini sudah ada. Jadi sama seperti main activity.java, activity main.xml, kemudian Android manifest ini sudah ada. Jadi secara kesimpulannya berarti kita hanya membuat 3 buah file ini. Biodata activity, koneksi activity. 2 aja. Karena main activity sudah ada. Nah, kita lihat di activity main-nya, ini teman-teman bisa lihat di sini ada 2 tampilan kalau menggunakan Eclipse ya, ada yang bentuk grafik, ada yang berbentuk activity main.xml, berarti scriptnya. Nah, untuk grafik tampilannya seperti ini ya, karena tidak tampil tabel, karena tabelnya nanti akan dipanggil. Secara umumnya seperti ini scriptnya. Ini sudah mengikuti modulnya. Dia menggunakan linear layout, berarti nanti secara umum dia akan ke bawah linear berurutan nanti.
Kemudian di dalamnya nanti ada button atau tombol. Nah, tombol ini yang muncul ya, tombol. Kemudian nanti di bawah tombol ini kalau saya klik, nah ini dia. Ini adalah horizontal scroll view. Tidak terlihat. Tapi di dalamnya ada nih, horizontal scroll view. Jadi nanti kita bisa tampilannya itu dia ke samping secara horizontal nanti data-datanya. Nah, di dalamnya nanti ada yang namanya scroll view. Jadi kalau tampilannya tidak muat, dia bisa lakukan scroll atau kita geser. Kemudian tabel layout, di dalamnya lagi ada lagi tabel. Tabel layout. Jadi ada tabel. Jadi kalau nanti dijalankan umumnya seperti ini ya. Ini tabelnya tadi, terus ini nanti di dalamnya ada yang namanya horizontal scroll view, kemudian ada lagi scroll sini. Jadi kita bisa menggeser seperti ini di scrollnya. Nah, untuk pemanggilan data-datanya ini sudah ambil dari tabel, kemudian ditampilkan melalui script. Nanti scriptnya sudah ada semua di dalam kelas-kelas. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, nanti penulisannya jangan sampai salah. Horizontal scroll view nanti dia harus ada di dalam. Dia paling luar nanti. Di mana nanti di dalam horizontal scroll view ada scroll view dan tabel. Jadi nanti tutupnya tabel dulu, kemudian baru ditutup scroll, baru terakhir adalah horizontal dan ditutup dengan linear layout. Ini yang paling atas. Itu urutannya ya. Jadi jangan sampai salah, hierarkinya seperti inilah. Kalau kita gambarkan outline-nya, di linear layout nanti ada button, di dalam linear layout juga ada horizontal scroll view. Kemudian di dalam horizontal scroll view ada scroll view, di dalam scroll view ada tabel. Itu hierarkinya. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah nanti bisa berantakan hasilnya. Untuk penjelasan, silakan lihat kembali video pertemuan ke-6. Nah, kalau sudah kita buat activity main.xml-nya di sini, secara umumnya kalau kita lihat graphical layout-nya, maka hanya terlihat tabel biodata dan ini aja, horizontal scroll view-nya. Karena nanti pemanggilannya melalui script. Oke. Kemudian setelah itu baru kita menulis script untuk kelas-kelas yang sudah kita buat di sini. Ada biodata activity, ada koneksi activity, ada main activity. Oke. Nah, untuk koneksi activity ini di sini scriptnya silakan kita ikuti yang ada di modul. Ini berhubungan dengan koneksinya nanti, pengiriman data dan lain-lainnya. Kemudian biodata activity di sini. Nah, untuk string URL sebenarnya kita bisa menggunakan HTTP 10.0.2.2. Ini bawaan untuk default di Eclipse-nya ya. Cuman nanti karena kita akan menggunakan simulasinya nanti menggunakan HP di akhir, saya akan langsung setting di sini sama seperti di pertemuan 6, maka nanti kemungkinan untuk IP-nya mungkin akan berbeda-beda tergantung dari masing-masing WiFi-nya. Ya, kalau saya menggunakan WiFi di sini, nah 190.168.1.7 ini adalah IP dari laptop saya. Untuk melihatnya sebenarnya sudah dijelaskan juga di pertemuan 6. Bisa menggunakan command prompt di situ atau juga bisa menggunakan yang properti atau dari control panel ya. Di sini. Teman-teman lihat di sini sudah bisa juga sih sebenarnya.
Kita lihat dulu cara menggunakan control panel ya. Oke, nah di sini sudah ada IP-nya. Nah ini dia 192.168.1.7. Ini adalah IP address yang saya punya. Nah ini dia. Jadi pastikan nanti server.php sudah dibuat. Karena kalau ini belum dibuat atau masih ada salah, ya kemungkinan nanti tidak akan bisa memunculkan data. Seperti itu. Nah, kemudian pembuatannya. Kalau biodata activity dan koneksi activity, ini kan secara umum berarti dia masih kosong ya. Jadi secara umum dia masih kosong. Jadi nanti kita tinggal membuat script berdasarkan dari modul. Nah, yang kita harus siasati atau perhatikan dalam penulisan script adalah pada saat membuat main activity-nya di sini, karena main activity sudah ada filenya, ya kan ya. Jadi kalau saya buka untuk biodata mahasiswa simulasi, nah di sini pada saat saya membuat atau mengedit main activity, nah ini sudah ada bawaan di sini, maka kita jangan sampai salah menulis skripnya seperti itu. Nah, kita akan coba melihat modul di sini, terutama yang main activity.class kelasnya ya. Nah, itu yang terpentingnya. Nah, ini dia. Scriptnya cukup banyak di situ. Jadi kita harus berhati-hati dalam menulis scriptnya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah file-file yang kita butuhkan atau library-library yang kita butuhkan nanti. Ini akan menyesuaikan dengan script yang di dalamnya. Nah, kita lihat public class main activity extend activity. Kita mulai dari sini ya. Nah, nanti berarti apa yang ditambahkan? Nah, ini ditambahkan berarti implement on click listener. Ini berarti kita tambahkan di scriptnya di sini, karena kita menggunakan listener. Kemudian kita perhatikan bahwa setelah public class main activity, di bawahnya kan langsung override protected void on create. Jadi kondisi pada saat dijalankan scriptnya ini seperti apa. Nah, berarti ini taruh di atasnya di data activity. Nah, ini letakkan di atas dari override-nya. Ini dia. Ini scriptnya di sini. Script untuk membuat variabel ya di sini atau fungsi. Ini dia. Nah, ini tulis di atas dari override tadi. Jadi jangan sampai salah. Yang dikhawatirkan di sini adalah ketika mahasiswa melakukan copy paste tanpa melihat scriptnya seperti apa strukturnya. Nah, itu bisa membuat script tidak bisa terbaca dengan baik dan membuat error. Nah, kemudian ini juga yang tidak kalah penting, setelah ini override protected ya kan, sampai dengan activity main di sini, kita bisa lihat bahwa scriptnya ini dia activity main. Nah, ini script untuk tampilannya nanti ya. Jadi jangan sampai salah meletakkan script seperti ini. Nah, ini scriptnya lumayan panjang dan itu peletakannya di dalam onCreate, di dalam protected void onCreate. Nah, di sini ini scriptnya, penulisannya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai ternyata naruhnya di bawah sini, nanti tidak terbaca pada saat dijalankan scriptnya atau di onCreate nanti.
atau activity main-nya saat dijalankan ya tidak terbaca script yang tadi ini pembuatan uh, tombol atau tabelnya. Di sini kan pembuatannya nih pewarnaan dan lain sebagainya itu jadi tidak terbaca karena kita salah menulis script seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini yang sebenarnya main activity, nah ini ada di atas, kemudian setelah itu ini kan ya, nah tutupnya nanti dia ada di sebelum, nah ini dia, sebelum public void on click. Jadi ada on click itu kan sudah di luar dari ininya ya. Nah ini dia. Jadi pastikan scriptnya jangan sampai salah. Batasnya adalah sampai dengan public void on click. Ini tutup untuk si on create tadi. Seperti itu. Kemudian script berikutnya ini tinggal ditulis saja, tinggal diketik sampai dengan selesai, sampai dengan, nah sini ya, karena yang paling bawah nanti ini bagian dari si main activity. Nih, ini bagian dari main activity yang paling bawah. Maaf. Nah, ini kalau dilihat tampilan simulasinya tadi, nih ya. Nah, ini bagian dari sini. Jadi dibiarkan saja. Nah, itu yang kita harus waspadai dalam penulisan skripnya. Jangan sampai salah menulis skrip, salah kurung, sehingga menyebabkan skripnya tidak terbaca. Yang membuat error nanti dalam penulisan. Karena cukup lumayan banyak di main activity di sini. Oke. Nah, setelah ini selesai, langkah berikutnya adalah kita akan coba menjalankan skripnya. Oke, saya menggunakan yang sudah jadi di sini biodata mahasiswa ya. Ini sudah jadi. Kita lakukan build project. Kalau sudah, kita akan coba jalankan run as Android application di situ. Jika terjadi perubahan dan perubahan itu belum disimpan, dia akan memberikan pesan seperti ini. Main activity to Java has been modified. Save change, kita yes saja. Kalau memang lupa nyimpan ya, dia akan memberikan peringatan seperti itu. Nah, proses untuk reload FID-nya itu lumayan lama ya, teman-teman, tergantung dari RAM-nya. Ada yang lama, mungkin ada yang cepat kalau RAM-nya bagus. Nah, jadi nanti kalau sudah muncul simulatornya, ini simulatornya, FID-nya, maka nanti dibiarkan saja, nggak usah di-close kalau memang ingin dipergunakan kembali. Jadi lamanya adalah di proses pertama kali dia memanggil atau meng-create FID-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilannya kalau kita menggunakan Eclipse. Namanya sudah muncul di sini. Misalkan saya akan menambah biodata. Oke. NIM-nya 12068493 contoh. Namanya alamatnya Cengkareng. Oke. Saya insert. Oke, data berhasil disimpan di sini ya. Sudah ada. Kemudian saya akan coba lakukan pengeditan. Oke. Marul, ya update. Oke, update berhasil.
dan saya akan coba hapus. Oke, berhasil. Nah, seperti itu untuk penggunaan Eclipse ya. Jadi ini penambahan dari materi sebelumnya di pertemuan ke-6. Jika di pertemuan ke-6 digunakan toolsnya adalah Android Studio, nah di sini saya coba menggunakan Eclipse seperti itu. Dari segi script sama, dari segi penjelasan pun sama sebenarnya. Jadi saya tidak terlalu detail, saya hanya menjelaskan script ini adanya di mana, sebenarnya di mana. Saya khawatir salah dalam penjelasan script nanti. Nah, itu bisa repot nanti pada saat menjalankan programnya seperti itu. Nah, berikutnya kalau ini sudah bisa, sudah berhasil, kita akan coba simulasikan melalui HP. Nah, pada saat kita build dan run project kita, maka secara otomatis akan terbentuk sebuah file APK. File APK tersebut adanya di dalam bin. Sini nih. Nah, ini dia. Biodata masuk ke APK. Nah, file ini yang akan kita copy nantinya. Nah, ini contoh di sini. Jadi sudah ada APK-nya. Setelah itu ini silakan di copy, pindahkan ke handphone dan lakukan penginstalan. Seperti itu. Itu nanti cara penggunaannya. Nanti kita akan coba lihat, kita akan simulasikan seperti apa. Oke, ini adalah tampilan dari file aplikasi biodata mahasiswa yang sudah diinstal ya. Ini namanya biodata mahasiswa. Saat kita klik, nah nanti sudah muncul di sini hasil dari tampilan yang ada di Eclipse-nya. Ini bisa kita lakukan atau kita aplikasikan di smartphone. Contoh di sini saya akan coba menambah biodata. Ini contoh ya, 1 2 3 4 5 6 misalkan. Nama Budi, alamat Jakarta. Saya insert. Nanti akan bertambah di sini Budi. Begitupun dengan edit, kita bisa lakukan pengeditan dan pendeletan data. Misalkan saya edit di sini, Budi tinggalnya ternyata sudah pindah ke Tangerang. Update. Ya, seperti ini.